Meskipun sebagai pria, Kak Jo seneng aja kan ngelihat bening-bening lewat-lewat di mall. Bening. Mimpi Basah. burung yang dia punya sama burung yang terbang di udara. Bedanya apa? Bedanya apa? Apakah gitu. burung bisa terbang juga kan? Halo, ketemu lagi bersama dengan kami semua di Talkshow. So far, so good. Wow, ini gak terasa kita udah berepisode-episode kita menjalani ini ya kakak-kakakku ya. Ada Tevi, hai Tevi. Halo semua. Ada juga Kak Aling apa Linces sih? Kaling. Kak Ling aja ya, iya. Cantik sekali hari ini ya. Saya ditemani oleh dua wanita-wanita cantik ini karena kita lagi mau ngebahas satu tema yang, aduh tadi sebelum kita syuting ini kita mulai juga nggak selesai banyak banget pro dan kontra, banyak banget menurut si ini, bagaimana dengan perkembangan zaman ini, bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang, bagaimana dari versi orang tuanya. Ini panjang banget karena temanya ini adalah free sex. Apa yang terlintas di kepala kita semua kalau kita dengar kata-kata free sex itu apa? Silakan. Bebas sekali ya. Sebelum mulai saya punya hadiah nih. Kak Jos, Tevi. Oke, ini hadiah. Let's say hadiah ini saya siapkan buat anak saya ulang tahun. Oke, tapi saya berikannya seminggu sebelum ulang tahunnya. Kira-kira apakah hadiah ini menjadi tidak berharga atau tidak bagus lagi? Maksudnya ulang tahunnya minggu depan, tapi dikasihnya hari ini. Iya. Seharusnya kan nunggu minggu depan dong. Iya, tapi kan nanti juga bakal dikasih juga anyway. Dibuka juga kok nanti, ya udah buka sekarang nggak kenapa katanya. Apa yang beda? Beda. Bedanya adalah karena ketika diberikan sekarang sebelum waktunya, hadiah ini jadi nggak spesial lagi. Oke. Tetap berharga, tapi rasa spesialnya itu udah kayak hilang. Kayak ibaratnya kita minum Coca-Cola, soda, udah hilang sodanya. Jadi udah pas basi. kalau misalkan dipakai dibuka sekarang terus nanti pas lagi ulang tahun pura-pura dibuka lagi juga jadi nggak ada surprise dong Iya ya. udah nggak ada, udah tahu gitu. Saya rasa itu mungkin untuk mengawali apa yang kita maksud dengan seks di sini. Seks yang benar ya. Seks yang benar. Yang tepat pada waktunya. Iya. Karena itu sebenarnya hadiah sebenarnya dari Tuhan untuk satu orang satu ya sebenarnya untuk pasangan yang akan jadi suami istri. Betul, seks itu kan adalah hadiah dari Tuhan untuk pasangan ketika dia menikah. Seringkali kalau kita nonton film Hollywood atau film Bollywood, kayak kesannya kalau orang udah confess, udah suka, udah they do the thing, mereka melakukan hubungan seksual. Lalu kesannya kayak happily ever after. Enggak. Bahkan dalam pernikahan pun enggak setiap hari kan orang melakukan seks gitu loh. Dikatakan padahal dibilang udah bebas loh, udah boleh melakukan hubungan seks, udah sah. Tetapi tetap tidak bisa sembarangan. Harus dengan pasangan yang sama ya. Harus dengan pasangan yang legally and lawfully married dengan kita. Betul. Mungkin aku tanya duluan kali ya Kak ya kan. Boleh. Hari ini kan topiknya free sex. Boleh gak sih Cici itu define dulu apa sih artinya free sex itu? Oke, jadi sebenarnya kalau seks itu kan hubungan seksual, hubungan intim antara pria dengan wanita. Kalau free sex, kita bisa katakan itu adalah hubungan intim pria dengan wanita di luar hubungan pernikahan. Jadi ketika mereka melakukannya di luar hubungan pernikahan, kalau mereka belum menikah, kita biasa sebutnya percabulan. Kalau misalnya sama-sama sudah ada yang menikah, salah satu sudah menikah, kita sebutnya perjinahan. Perjinahan ya. Iya, zina dan cabul kan. Gitu. Seks itu sendiri salah nggak? Enggak. Seks itu sendiri nggak salah. Seks itu adalah hadiah dari Tuhan. Yang jadi salah adalah ketika kita melakukannya bukan di waktu yang tepat dan bukan dengan orang yang tepat. Oke, jadi tadi ada dua definisi ya Ci ya, saat di luar pernikahan ataupun ada yang sudah nikah tapi justru sama orang lain. Begitukah definisinya? Sudah menikah tetapi melakukannya bukan dengan pasangan ya, yang dalam pernikahan. Dua-duanya itu ya definisinya. Itu namanya perselingkuhan ya, apa namanya tadi? Perjinahan. Ya, perselingkuhan, perjinahan. Oke. Apakah masih relevan ya Kak? Zaman sekarang itu gimana menurutnya? Kan biasanya kan gini, udah sama-sama udah bukan zamannya.
ya sebelum nikah ya test drive dulu lah. Nah itu ya kalimat yang mungkin sering banget ya dipakai zaman sekarang. Gimana menurut kakak? Test drive, oke. Terus nanti kalau nggak suka, udah nggak usah gitu, Nah, nggak dilanjutkan. Sedangkan kan ketika kita bicara mengenai pernikahan, seks itu adalah hadiah Tuhan kepada pasangan yang menikah. Ketika mereka melakukan hubungan seks, mereka akan merasakan, oh ya, ini adalah hadiah terindah yang Tuhan kasih. Mereka melakukannya dalam hormat dan takut akan Tuhan. Mereka nggak usah merasa takut, tertuduh. Gimana nanti kalau ternyata aku hamil, atau gimana kalau nanti ternyata aku nggak suka. Karena mereka sama-sama sadar melakukannya. Ketika kita ngomong mengenai test drive, ini kan bukan mengenai kita beli mobil. Kita coba, nggak cocok nih mobil ini, ganti. Bahkan sebelum masuk ke dalam proses pernikahan pun kan perjalanannya sudah panjang. Udah ada yang namanya bimbingan pranikah, saling lihat. Kenapa sih orang sampai akhirnya menikah? sama-sama Salah suka. satu pernikahan itu kan sebenarnya buat komitmen kan. Bahwa aku nggak akan sama orang lain lagi loh. Aku cuma sama kamu. Through bad or through the good times. Ya. Saat baik, saat susah, kita akan terus sama-sama. Makanya kenapa kita komit, yuk kita menikah. Nah, seks ini adalah salah satu bagian hadiah yang dilakukan dalam proses pernikahan tersebut. Ketika orang melakukan test drive, terus ternyata dia nggak suka, terus dia udahan. Yang satu udah terlanjur suka, yang satu ngerasa kayaknya nggak cocok. Terus gimana? Yang ada akan ada rasa terbuang, ngerasa nggak berharga lagi. Dalam hal ini kebanyakan yang akan jadi korban adalah wanita. Karena buat wanita, istilahnya our V card, our virginity card, itu adalah yang paling berharga yang sebenarnya kita bisa kasih ke suami kita di hari pernikahan kita. Gak ada hadiah yang lebih indah gitu. Nah, ketika kita dalam pernikahan kita udah lakukan semuanya sebelum pernikahan dilakukan, maka udah hilang sodanya. Jadi test drive itu karena ini bukan orang beli mobil, saya rasa nggak perlu dilakukan test drive. Nggak apa-apa, sama-sama coba-coba bareng aja dalam pernikahan, gitu. Ada juga yang pernah cerita, suaminya nggak bisa makan kalau nggak nonton film porno dulu. Nah, Wow. Kalau nggak nonton film porno, kayaknya udah nggak nafsu lihat istrinya. Istrinya cantik. Dan ini yang saat itu saya pernah ketemu, wanita ini saat itu belum melahirkan loh. Wanita kalau sudah melahirkan sama belum melahirkan kan beda. Jadi dia tuh nggak punya alasan untuk nggak pede dengan badannya. Wanita ini cantik, tapi suaminya nggak bisa, nggak ada gairah kalau nggak nonton film porno dulu. Yang jadi masalah ketika mereka nonton film porno dulu, yang dalam bayangan suaminya apakah masih istrinya? Atau wajah si aktris wanita yang di film porno tersebut. Buat wanita siapapun, kita nggak ada kan yang mau suami kita ngebayangin orang lain. Kak Jo sama Tevi, kira-kira nih ya, kalau kita ngomong mengenai free sex ya. Orang kan sering nganggap kan free, artinya bebas dong. Bebas melakukan hubungan seks gitu. Tapi kan sebebas-bebasnya segala sesuatu tuh ada healthy boundariesnya, ada batasannya. Batasannya dalam pernikahan. Kalau enggak nanti bisa sama siapa aja. Ada yang namanya codependent, ada yang namanya toxic, ada yang dibikin si wanita dibikin sangat hilang kemandiriannya sehingga cuma bisa bergantung sama si pria. Jadi dia jadi kayak budaknya si pria. Kayaknya ada kasus kan ya baru-baru ini yang pria di Bandung ada wanita 3 tahun dikira sudah hilang, pas diketemukan dalam keadaan sudah buta. Jadi dia tuh, iya. Itu kenapa? Salah satunya karena semua batasan udah dilanggar. jadi yang nggak ada healthy boundariesnya lagi. Udah nggak ada healthy boundaries. Yang ada rasa ingin memiliki, rasa ingin berkuasa. Si pria menjadi sangat posesif, kamu cuma boleh sama saya, kamu harus taat sama saya, kamu harus ikutin apa kata saya. Ketika ngomong apa kata saya, taat, kan itu udah semua-semuanya. Udah mulai dari ngurusin rumah mungkin sampai ke urusan hubungan seksual. Jadi yang free, yang tadinya awalnya harusnya free, merupakan hadiah yang indah, udah nggak indah lagi. Mungkin aku tangkepnya juga ya Ci, berarti kalau dalam pernikahan, satu poin Cici tadi, orang biasa kan berkomitmen ya udah kita akan ups and downs through the joys and the downs of life, pokoknya kita akan stay together.
Jadi kalau mereka bersatu ya misalnya keuangan ada struggle ya mereka akan figure it out bareng-bareng. Betul. Dalam aspek yang lain mereka akan figure out. Punya anak mereka figure out bareng-bareng. Betul. Ya seks juga jadi salah satu Sama. halnya ya. They Ya udah figure kita out akan together. iya, oke. Karena seks itu kan merupakan bagian dalam dinamika pernikahan. Oke, let's say salah satu yang paling biasa sangat bisa kelihatan adalah misalnya prianya ternyata impotent, nggak bisa ejakulasi, gitu ya, nggak bisa ereksi. Ketika prianya nggak bisa ereksi, artinya mereka harus consult bareng-bareng dong ke dokter. Iya. Kan figure it out together, sama-sama. Dan di situ ada momen dia mendampingi pasangannya. Karena kalau buat wanita kan nggak kelihatan kita, ya nggak kelihatan. Kalau pria kan kelihatan apakah dia ereksi atau tidak. Kenapa saya berani juga ngomong kayak gini? Iya. I think sejak starting from 20 years ago, 20 tahun yang lalu, waktu itu saya bisa ada kesempatan ngomong sama anak-anak primary 5. Anak kelas 5 SD kita bikin session sex education buat anak-anak kelas 5 SD. Nah, anak-anak kelas 5 SD ini saya bicara dengan anak-anak wanitanya, lalu yang pria-pria bicara dengan ada guru atau ada satu kita panggil kayak hamba Tuhan yang pria gitu ya. Lalu saya bilang ke anak-anak wanita ini, kita bikin satu form, kita bilangnya purity form, komitmen bahwa mereka akan menjaga hidup mereka kudus, tidak akan melakukan hubungan seks sampai mereka menikah, legally and lawfully married gitu. Waktu saya ngomong kayak gitu, murid saya nanya saya, Miss, were you still a virgin when you got married? Waktu dia tanya gitu, saya gini, aduh Tuhan, puji Tuhan. Saya bisa bilang iya ke anak murid saya. Bukan dengan gagah perkasa, bukan dengan saya hebat banget jaga hidup sekudus gimana. Cuma itu saya pegang banget. Sehingga saya berani bilang ke suami saya, ini hadiah saya buat suami saya. Nah, murid saya yang kelas 5 SD saat itu udah 20 tahun kemudian kan ya. Sekarang ini anak-anak ini udah pada kuliah, malah ada yang udah married. One time saya ketemu salah satu murid, dia cuma ngomong gini ke saya, Miss, do you remember the card? I still keep the card. Saya pas denger dia bilang gitu, saya yakin artinya dia masih jaga. Artinya dia belum melakukan hubungan, padahal dia kuliah ke luar negeri. Sulit banget itu ya padahal ya. Sulit, Wow. karena figure things out together dalam pernikahan kan gak gampang. Ya. Figure things out tentang keuangan itu gampang, kenapa? Asal gigi, asal giat gak mungkin gak makan. Tapi hubungan pernikahan dalam hubungan seksual itu kan sama-sama harus saling ngalah. Gitu. Nah, di Alkitab itu ada cerita, Alkitab kita ini luar biasa ya Ci ya. Maksudnya terlalu lugas kadang-kadang kita melihat ada kisah juga tentang seks ini ya, tentang seks sebelum married atau apa namanya percabulan atau perjinahan ya. Ini mereka sama-sama anak raja, anaknya Daud, Amnon sama Tamar. Betul. Iya kan? Nah, Amnon berpikir bahwa dia mencintai adiknya ini yang dari ibu yang lain ya kan, sama-sama anaknya Daud si Tamar ini. Sehingga menginginkan dia dan ingin melakukan hal itu. Betul. Iya kan? Tapi setelah dilakukan ternyata malah timbul rasa benci yang lebih benci daripada cintanya dia atau keinginannya dia waktu sebelum dia mendapatkan tadi dari si Tamar. Seks. Ini apa sih sebenarnya? Apakah memang itu masih relevan juga terjadi dalam sekarang? Orang-orang kalau misalkan udah ngedapatin sesuatu terus habis itu dia akan berubah. Karena kan dalam konteksnya Amnon dan Iya. Tamar, Amnon itu sebelum dia dapetin Tamar, itu mungkin saya rasa bukannya cinta, itu nafsu. Nafsu. Dia pengen karena dia lihat Tamar nih cantik. Sampai kepengen banget, sampai dia pikir pura-pura sakit suruh si Iya. Yonadab ya. Bilang kalau aku dirawat oleh Tamar aku bisa sehat, Sembuh, iya. bisa sembuh. Lalu ketika mereka berduaan, sampai Tamar pun kan sebenarnya bilang, kamu tinggal bilang loh aja ke papa. ke papa. Iya. Kalau kamu bilang ke papa, papa pasti bisa restuin. Tapi dia gak mau nunggu. Karena yang ada satu bukannya cinta tapi nafsu. Nah itu dia. Dia ya. pengen melakukan saat itu juga. Dan ketika dia sudah lakukan, yang ada dia dibenci. Iya. Batas antara cinta dan benci kan sangat tipis. Wow. Ketika seorang pria sudah dapetin apa yang dia mau, terus dia mungkin ngerasa kenapa kamu gak berontak cukup keras? Kenapa kamu gak kabur? Kenapa kamu kok pasrah aja? Pada akhirnya kan jadi nyalahin si wanita. Jadi serba salah sih wanitanya ya. Yes. Lalu ketika itu udah terjadi, karena rasa bencinya dia terhadap ngeliat si Tamar jadi benci, dia jadi malah ngusir Tamar kan. Iya. Waktu dia usir, Tamar balik,
lebih hancur. Itu adalah permulaan dari perpecahan keluarganya Daud. Betul. Absalom nggak Absalom terima. marah, Iya. kakaknya Tamar. Dan Absalom akhirnya bunuh si Amnon. Mm-mm. Semuanya dimulai gara-gara apa? Itu tadi ketidaksabaran tadi itu. Iya, nafsu. gitu ya. Nafsu itu Karena mengambil nafsu. ya. Iya. Nafsu itu mengambil, sementara kalau kasih itu memberi atau merespek, menghormati ya. Nafsu tuh mengambil, merampas, merampok. Tapi kalau namanya kasih, ngomong lagi mengenai seks yang benar ya. Iya. Kalau dalam pernikahan, kalau memang dalam pernikahan kudus, ketika kita melakukan hubungan seks, kita pun nggak ada tuh istilahnya, pernah dengar gak kayak istri diperkosa suaminya sendiri? Nggak ada lah. Ada. Ada, ya. Istrinya nggak pengen, suaminya mau. Terus akhirnya istrinya tuh ya terpaksa, tapi dia nggak menikmati. Seberapa sering dalam pernikahan ketika suami istri melakukan hubungan seks, dua-duanya mengalami klimaks. Atau cuma yang pria? Gitu. Kalau ibarat mesin, pria itu kan cepat panas, cepat Iya. Turun. dingin, cepat turun. Wanita itu kan panasnya lama. Begitu wanita udah panas, prianya udah selesai. Terus yang ada istrinya merasa cuma dipakai. Oke. Jadi Itu harus kita- ngerti juga ya. Harus ngerti. Karena kalau ngomong mengenai seks itu memberi, kasih itu memberi, artinya kan dia harus memperhatikan Sama-sama, dua-duanya. kenyamanan pasangannya dong. Posisi gini oke nggak? Kamu capek nggak? Gitu. Kamu ngerti nggak? Dan juga supaya si wanita nggak merasa ini cuma PR gua. Duh, gue jadi punya PR nih ntar malam. Iya ya, jadi kayak kewajiban aja ya. Iya. Bukan keinginan sama-sama ya. Iya. jadinya. Nah, kalau kakak ini kan pendidik ya. Jadi pasti berhubungan sekali dengan banyak anak-anak zaman sekarang, bukan cuma Gen Z tapi juga Alpha. Itu menurut kita ini sekarang apa sih yang ada di pikiran mereka tentang free sex itu? Apakah memang oh ya sudah common kejadian yang biasa dan ya sudah selama gue pengen ngelakuin itu gue lakuin aja, nggak berpikir panjang gitu. Nah menurut kakak ini apa masalah generasi zaman sekarang? Mungkin Tevi bisa cerita dulu tadi yang kita sempat ngobrol. Iya. Teh. Ketika orang melakukan hubungan seks, ada hormon oksitosin. Oh, iya. Nah, Ya, boleh cerita itu dulu Teh. Tadi kita seperti yang tadi kakak ngomong ya, sebelum kita mulai podcast sih seru banget Seru lah ya. banget. Kita Kayaknya podcastnya harusnya dari mulai tadi ya. bener, kita langsung record ya. Jadi tadi aku nemuin bahwa saat orang itu berhubungan seks, kan sekarang tuh banyak banget anak zaman sekarang, it's just sex gitu kan. Orang ya kita berhubungan seks aja. Tapi ternyata banyak sekali hormon yang dikeluarkan saat orang itu berhubungan, seperti tadi mana ya, aku cari dulu, oksitosin. Oksitosin ini meningkatkan rasa percaya, kedekatan emosional, dan keterikatan. Jadi ada bonding ya. Benar, ada bonding itu tersebut. Lalu ada vasopresin berperan dalam pembentukan ikatan pasangan atau bonding tadi, terutama pada pria. Lalu dopamin memberikan rasa senang dan memperkuat keinginan untuk mengulangi pengalaman tersebut. Lalu endorfin memberikan rasa nyaman, aman, dan tenang setelah hubungan seksual. Jadi bahkan dari hanya when we talk about the hormones aja, it's Ada not 4 hormon tuh. just sex ya. Ternyata banyak sekali adanya attachment yang mendalam seperti itu lewat seks. Jadi kebayang kalau misalkan free sex hari ini dia sama orang yang si A, besok dia sama si B, berarti dia akan ke bonding, keikat, ke attach dengan si A dan si B. Bayangin kalau misalkan lebih daripada itu, dan nanti dia akan nikah dengan orang yang lain lagi. Apakah itu kan pasti kan akan ada keterikatan ya? Keterikatan itu pasti ada Kak. Karena itu kan sebenarnya ketika mereka melakukan hubungan seks itu kan menyatukan dua manusia kan. Dan ketika melakukannya itu pasti nggak cuma sekedar 1 menit kelar kan. Iya. Pasti ada proses sampai gitu ya. Nah, ketika anak-anak remaja zaman sekarang mereka masuk ke dalam namanya konsep pacaran. Iya. Pacaran mereka sekarang ini yang memberi konsep definisi pacaran itu siapa? Kebanyakan kalau mereka nonton film atau mereka bergaul dengan lingkungan yang merasa kalau pacaran itu udah bebas ngapain aja, Iya. gue udah sah, boleh peluk, boleh rangkul. Yang ada adalah rasa posesif, rasa memiliki. Dia milik gue, I mark you. Gitu, aku tandain kamu milik aku, cuma boleh sama aku. Lalu mereka masuklah ke dalam hubungan seks. Ketika mereka sudah selesai dalam melakukan hubungan seks, terus tahu-tahu yang pria misalnya merasa,
aduh ternyata gue nggak cocok nih sama dia. Ternyata dia bawel, ngatur-ngatur. Sebentar-sebentar dicari, diteleponin lagi di mana. Karena cewek itu kan ada kecenderungan pengen ngecek. Karena apalagi kalau sudah Udah begituan. memberikan semua. Ada bonding Belum itu ya. cemburuan. Iya. Ada bonding kan. Dan akan berpikir, jangan-jangan dia gitu juga sama orang lain nih. Iya, Ya kan? betul. Dan berdasarkan yang saya pernah lakukan simple survei ya Kak. Dan ini saya juga ngobrol sama teman-teman saya yang juga pendidik. Terus ada juga psikolog juga. Kebanyakan wanita, kalau dia melakukan hubungan seks pertama kali dengan seorang pria, di otak si wanita, saya akan menikah dengan pria ini. Karena saya udah kasih yang terbaik yang saya punya buat pria ini. Yang pertama ya. Oke. Sedangkan si pria ngerasa, kalau gue udah bisa dapetin keperawanan lo sebelum gue menikah sama lo, artinya orang lain juga bisa dapetin lo dong. Lo gampang aja dong. Jadi si pria kebanyakan berpikir gue pasti gak mau nikah sama lo. Gitu. Itu kalau dari sisi otaknya pria. Wow, sangat Nah, beda ya Ci Sangat ya? beda. Kita wanita kan kecenderungannya gue sudah memberikan hadiah terbaik, pasti lu gak akan kemana-mana karena ada yang terbaik yang gue kasih. Si pria ngerasa, gue gak minta lu kasih. Istilahnya kucing dikasih ikan asin, masa gue nolak? Iya. Gitu. Nah, konsep anak-anak muda pacaran zaman sekarang itu emang menarik. Karena mereka itu selalu melihatnya pakai konsep-konsep yang tampilan sosial media, tampilan di film-film. Bahwa kalau udah pacaran, artinya nggak apa-apa kalau si pacar minta cium. Artinya nggak apa-apa kalau si pacar minta raba-raba. Iya. Gitu loh. Artinya nggak apa-apa loh melakukan hubungan seks. Kan udah resmi pacaran. Mereka lupa hidup itu panjang. Mereka baru umur berapa? 13, 14. Prefrontal cortex aja belum fully Belum fully developed ya. develop. Prefrontal cortex itu kan baru fully 25. develop umur 25. Wow. Jadi konsep pacarannya itu yang harus dibenerin. Kalau aku ketemu murid-murid mungkin mereka akan nganggap aneh, konvensional. Karena ke anak-anakku aku juga bilang sih, tujuan pacaran tuh menikah. Jadi coba kamu hitung mundur. Sekarang kamu berapa? Kamu menikah umur berapa? Terus mereka ada yang bilang, aku menikah umur 27 miss. 30. Oke, kalau kamu mau menikah 30. Sekarang how old are you? 15. Oke, 15 years. Can you imagine that you are in that relationship for 15 years with the same guy, with the same woman? Wow. Terus udah gitu biasa aku suka tanya sih, oke, kenapa emang kamu suka sama dia? Kok mau sih pacaran? Abis dia ganteng. Oke, terus kalau dia udah gak ganteng lagi gimana? Terus kalau kamu misalnya, kamu keluar ke lingkungan lain, ke gereja atau ke bimbel atau kemana, ketemu orang yang lebih ganteng, gimana dong? Kalau yang cewek kebanyakan, enggak, aku akan coba setia. Kalau yang cowok menarik. Cowok itu kebanyakan ketika mereka bilang, abis cantik miss. Oke, cantik. Terus kalau dia udah gak cantik lagi, atau kalau kamu ketemu yang lebih cantik gimana? Berusaha setia katanya, berusaha setia. Oke, berusaha setia. Tapi ternyata nggak bisa nih, nggak tahan karena ternyata yang cantik ini juga lebih baik, lebih perhatian gimana? Ya kalau nggak ketahuan boleh nggak gitu? Nah mungkin dari situ aku juga mau nanya sih Ci. Tadi kan Cici tuh bisa menanyakan anak-anak ini ya, sehingga mereka akhirnya sadar akan, oh mungkin cara berpikirku nih bukan yang terbaik yang aku kira gitu. Bagaimana ya dari sisi mungkin ada orang tua juga yang menonton, bagaimana sih mereka bisa mungkin memberikan sex education kepada anak-anak mereka atau menanyakan question seperti tadi Ci Lince, boleh gak sih Ci kasih tips buat para parents juga when it comes to free sex? Saya kan juga parents, anak saya I got 4 boys. Wow. Empat-empatnya Berarti nanti akan punya semua. 4 menantu wanita. Amin. juga tuh ya. Nah, saya tuh sebenarnya udah dari mereka kecil saya selalu bilang hati-hati karena yang berat dari pria itu adalah bertanggung jawab. Iya. Gitu. Kamu sanggup gak bertanggung jawab? Jadi ketika anak udah bilang, "Bi, aku suka orang," gitu. Oke, saya selalu bilang, "Kok, anak orang jangan diapa-apain ya." Terus kalau anak saya yang sekarang lagi kuliah nggak di Indo, dia bisa ngapain aja yang saya nggak ngeliat kan. Saya bilang, "Kok, jangan lakukan hubungan seks di luar nikah ya." Saya ngomong langsung terang-terangan sih. Dia bilang, iya gitu loh. Dalam hati, Tuhan, semoga dia benar-benar iya ya Tuhan. Jangan yang aneh-aneh gitu loh. Saya nggak bisa langsung ngomong kayak gitu. Kalau misalnya sebelumnya saya nggak bikin hubungan dulu, nggak bangun hubungan. Jadi kalau kita ngomong buat para parents,
mumpung anakmu masih kecil, sekecil mungkin mereka, bangunlah hubungan relationship yang sehat untuk ngobrol dengan anak. Karena ketika kita udah biasa ngobrol, seks itu adalah merupakan salah satu topik obrolan. Tapi nggak jadi aneh kalau toto out of nowhere kita ngomong mengenai seks. Biasa aja gitu. Tapi kita kan bisa ngobrol sama seperti kita ngobrol mengenai pendidikan dia, mengenai hobi dia, mengenai makanan yang dia mau makan. Kalau kita udah biasa ngobrol, maka ketika kita ngobrol sama anak kita tentang seks, dia nggak akan jaga jarak lagi. Gitu. Apakah ada anak saya yang ngaku abis cium wanita misalnya? Ada, abis itu mami papinya yang deg-degan. Anak orang diapain, cium di mana gitu loh. Jangan macem-macem ya. Terus tiba-tiba orang tuanya datang ke situ lagi ke rumah. Iya loh. Mana anak lo yang ini? Kok gitu. Iya. Jadi kalau buat orang tua yang paling pertama sih harus sering ngobrol sama anak. Tapi ini masalah juga Kak Tevi. Kadang orang tua suka terbalik dalam stages parentingnya. Itu iya, ulangi lagi Kak. Oke, jadi stages in parenting itu, blueprint in parenting itu ada 4 stages. 4 stages. Yang Ya, pertama 0 sampai 5 itu discipline years. Discipline Itu years. anak-anak TK. Discipline years itu artinya one time obedience. Ketika kita bilang makan ya harus makan. Oke. Tidur siang. Makanya anak TK kebanyakan montok-montok, imut-imut kan, lucu. Ya. Masa yang kedua adalah training years. Itu masa anak di primary school. Itu 6 sampai 12. 6 sampai 12 itu training. Seperti kita kalau training orang, kalau kayak training fitness, kita disuruh melakukan gerakan apa, Kita ikut. si trainernya ikutan kan, bareng kita, capek bareng, karena ngedampingin. Anak belajar, kadang kita masih mesti demenin, duduk, dikte bareng, bantuin. Itu training. Lalu anak usia dari 12 sampai 18 itu Coaching. adalah coaching years. Bener Kak Jos, pinter. Coaching years tuh kayak coach olahraga, Iya. coach basket. Saya tuh paling demen kalau nonton basket. Saya nggak gitu ngerti basket, tapi kalau saya nonton basket, saya suka. lihat Saya seru coaching lihat coachnya. Iya, coach. Kenceng. Why? Yang di lapangan, dia mau denger mau enggak, Tetap. udah nggak bisa dikontrol Iya. kan. Ya. Mereka yang menentukan tapi mereka Yes. tetap dapat input gitu ya. Betul, begitu kelar pertandingan atau pas istirahat dia akan samperin kita. Terus coachnya ngomongin, kamu ya lain kali jangan gini. Tapi we cannot take over the Di match. pertandingan iya. We cannot take over the battle. Nah yang terakhir adalah 18 tahun ke atas. Prinsip ya. Itu friendship years. Nah kalau orang tua masa anak masih kecil dijadiin temen. Ya, setuju. Diajak ngobrol, dicurhatin. Kalau anak masih kecil nggak boleh curhat sama anak. Apalagi kalau curhatnya tentang papanya. Atau si papa curhat tentang mama ke anak. Itu kan bikin anak gini. Kenapa aku harus tahu ini semua? Karena kalau curhat gitu kan pasti lagi ribut, lagi apa gitu kan. Lalu ketika anak makin gede kita baru mau mulai kontrol. Gak boleh gini ya, pakai baju, gaya pakaian Kak. Gaya pakaian. Kita juga yang ngebeliin dia pakaian-pakaian yang bisa mengundang. Gitu. Jadi kalau ngomong untuk parents sebenarnya kita loh yang jadi Penentu ya. penentunya, yang kasih boundaries. Model sekarang baju tuh banyak banget Kak Jos. Yang crop top, yang apa gitu kan. Kurang bahan. Yang kurang Yang bahan. terawang. Betul. Tembus pandang. Meskipun sebagai pria Kak Jos seneng-seneng Seneng. aja kan. Ngelihat bening-bening lewat-lewat Iya, di betul. mall. Bening-bening dong. Betul. Ini anak-anak di belakang juga pada ketawa. Iya, seneng dia. Seneng gak? Seneng. One Tapi bapaknya pasti nggak seneng. Bapaknya perempuan itu pasti nggak seneng. bapak perempuan tuh gak seneng kalau itu anaknya. Iya. Tapi si bapak perempuan itu Kalau ngeliat anak-anak perempuan lain kayak gitu, boleh juga. Boleh juga. Gawat. Gitu ya. Nah, Aku melihat masalahnya- jempol di belakang sana. Masalah gini, pakaian. Konsep cantik itu yang kasih siapa? Gitu. Model ikutin model, nggak ada kelarnya. Ya, Jadi buat betul. para orang tua, kita yang baru harus bantu kasih value ke anak kita. Buat para papa kata-kata papa itu udah kayak inilah, ada kata-kata magicnya buat anak perempuannya. Papa bilang kamu cantik ke anak perempuannya akan merasa aku cantik. Iya. Gitu. Dia nggak akan settle for less. Dia akan settle buat orang yang paling nggak bisa kasih treatment dia seperti papanya treat dia. Sehingga dia nggak gampang menjajakan cintanya buat siapa aja. Terus buat mama pun jadi model. Nggak bisa kan kita bilang ke anak kita jangan pakai crop top. Tapi kitanya pakai crop top. Gitu. Sedangkan anak kita nggak kasih. Seperti itu sih. Terus mereka perlu beli baju kan duit dari kita juga.
Kalau anak baru umur 17 bilang, I am already financially independent. Terus dia ngerasa orang tuanya nggak punya have a say in towards her. Itu sebenarnya sangat alarming. Karena ketika anak merasa gue udah mandiri, gue udah nggak perlu orang tua gue, dia akan gak cuma seks yang akan dia langgar. Semua juga dia bakal berani langgar. Ya. Aku penasaran ini juga, Ci. Mungkin kalau dari sisi orang tua nih. Ini pernah sih dibahas di episode lain. Cuman waktu itu pun aku jadi narsum tapi aku belum fully explain. Mungkin Cilince bisa lebih dalam lagi. Kalau dari sisi orang tua, how to explain seks pada anak-anak dalam tahap yang wajar gitu loh, Ci. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mengenai sex education, the primary educator for about sex education should be parents. Nggak boleh orang lain, gitu. Sebagai parents kita harus jadi sumber mengenai pengetahuan tentang seks buat anak kita. Kapan mulainya? Sedini mungkin. Sedini mungkinnya gimana? Misal, as simple as kalau anak masih TK, masih SD, masih kecil-kecil ya. Kita kasih tahu nama alat kelamin dia sesuai namanya. Itu namanya penis dalam bahasa Indonesia. Nggak boleh diganti jadi burung. Jadi kan orang tua kan suka ganti jadi namanya si burung lah siapa gitu loh. Betul sih. Sedangkan anak lagi belajar bahasa, dia bingung burung yang dia punya sama burung yang terbang di udara. Bedanya apa? Apakah gitu. burung bisa terbang juga kan? Betul. Kajas ngeliat diri sendiri. Iya. Juga. Terus kalau anak wanita itu namanya vagina, vagina. Sehingga ketika orang ngomong, kalau saya udah biasa ngomong itu sebagai term biologis yang tepat, orang nggak Kajo sama Kak Tevi nggak merasa saya lagi porno kan? Iya. Tapi kalau misalnya saya nggak pernah ngomong, terus saya iya itu loh itu apa itu penis, kan jadi kayak aneh kan? Terus nanti semua anak di kelas misalnya ketawa, hi penis, padahal itu adalah kata-kata yang benar. Betul. Jadi kita bisa ajarkan ke anak sedini mungkin sesuai dengan tahap kedewasaan anak. Kalau anak TK, anak SD paling gak dia tahu dia wanita, dia pria. Kelaminnya namanya apa? Gitu. Lalu ketika anak mulai besar, toto ada anak SD biasa di kelas 5 SD. Mereka mulai tanya, French kiss. French kiss apa sih? Nah sebelum kita jawab, kita tanya balik. Yang kamu tahu apa? Jadi sebagai orang tua, kita langsung don't jump into conclusion. Gitu loh. Oh saya pernah dengar cerita, ada anak tanya ke mamanya, anaknya masih kecil. Toto dia nanya ke mamanya, Mama, what is sex? Mamanya langsung, where did you hear the word from? Siapa yang ngajarin? No, I just look at this form. Saya ngeliat form, terus ditanya sex. F or M? Female or male? Ternyata dia cuma nanya kelamin, gender yang buat diisi di form gitu loh. Female atau male. Sedangkan kita udah panik, kita kirain seks hubungan suami istri, hubungan intim. Jadi kita balik tanya ke anak, what do you know? Ketika mereka nanya sesuatu. Atau kalau misalnya mereka kayak nggak nanya-nanya, kebanyakan anak cowok jaim. Bukan anak cowok, anak cewek jaim. Kebanyakan anak cewek, kalau berdasarkan yang saya tahu, saya ngobrol juga sama teman pendidik gitu ya, psikolog. Kebanyakan anak cowok pertama kali nonton film porno itu pasti rame-rame, kolektif. Nonton rame-rame di satu rumah siapalah, seru-seruan rame-rame gitu. Kalau anak cewek pertama kali nonton porno pasti sendiri-sendiri. Terus gak akan cerita. Kalau anak cowok habis nonton cerita, gue kemarin nonton dibahas gini-gini. Habis itu. Dibahas kan? Dibahas ya. Anak cewek tuh lakukan dosa tuh secretive. Kita masing-masing. That's a good point. Diam-diam. I will not tell Tevi kemarin aku habis nonton apa. Right. Tevi is not gonna tell me dia habis nonton apa. Karena kita anak perempuan kita lebih kebanyakan sekretif. Cowok lebih nanya belak-belakan. As simple as gini Kak Jos. Kalau saya ngomong ya, simple test ya. Kalau saya ngomong satu kata, mau cek telepati antara Kak Jos sama Kak Tevi. Satu kata, misal meja. 1, 2, 3 dalam waktu 3 detik Kak Jos sama Kak Tevi harus sebut apa gitu ya. Coba ya. Buku. Tulis. Sama ya. Rumah. Orang. Makan. Rumah makan orang lapar. Lapar iya. Tahu aja. Oke ya. Mimpi.
Basah. Oh, mimpi basah bukan mimpi indah. Oh mimpi iya. bahagia. Oke, ulang. Kan nangkep kan? Nangkep. Nah, itu maksudku. Iya. Jadi ketika kita sama anak, kita ngomong mengenai seks, jangan kepancing. Kamu taunya apa? Emang apa sih seks? Gitu, cium-cium terus kenapa? Ada satu film, boleh saya rekomen untuk teman-teman juga yang lagi nonton, boleh cek I'm Not Stupid 2. Itu ada satu adegan mengenai anak SD, itu film udah lama, tapi bagus. Anak SD, dia tuh dikerjain sama teman-temannya. Mereka lagi bareng, lagi mau drama sekolah, toto temennya dorong, kecium bibirnya. Udah gitu, udah gak lama nih anak dibilangin sama temennya, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, sebentar lagi kamu akan jadi papa. Hah? Kok jadi papa? Wadidaw. Kamu emang gak tahu? Kamu ngapain tadi? Cium. Oke, abis itu kan mereka latihan drama, mereka ketiduran. Tidur bareng, berduaan, sampingan. Abis cium kamu ngapain? Tidur. Abis cium, tidur, biasa orang hamil. Jadi selamat, kamu akan jadi papa. Dia pulang, dia nonton TV. Dia ceritanya nonton TV, dia lihat ada adegan di TV itu. Wanita sama pria ciuman, terus tidur bareng. Si wanita hamil. Paniklah dia. Dia bilang ke si anak perempuan itu di film itu, jangan takut, aku akan tanggung jawab. Apa artinya? Gak tahu, tapi semua orang bilang gitu. Harus bilang aku akan tanggung jawab. So what should we do? Film Singapura. Terus dia ternyata dengar ada orang bilang kalau makan nanas bisa keguguran. Dia beli nanas banyak sekali. Dia suruh si anak cewek ini makan nanas. Sampai akhirnya long story short, dibawalah ke klinik, tuh anak sakit perut. Karena kebanyakan nanas. Dan sebelumnya tuh anak bilang gini, aku udah tanya sama mama sama papa, where do baby comes from? But none of you answer me. Dia tuh nanya loh, anak kecil suka nanya, bayi dari mana sih? Pemirsa, bayi dari mana? Iya. Kalau nggak didiskusikan di rumah atau malah orang tuanya yang menutup-nutupi, mereka juga yang was-was banget, anak itu akan Makin pengen tahu. explore di luar sana Curiosity-nya ya. kan besar. Betul. Semakin sesuatu mereka nggak dapet jawaban di rumah, semakin mereka curiousnya akan makin besar. Tapi nggak boleh orang tua ajak anak nonton porno bareng. Iya, jangan. Iya itu ya. Karena itu jangan pernah ya. kejadian. Si papa ajak anak pria nonton film porno bareng. Wow. Itu nggak boleh karena dia pikir kalau memang mau ngajarin kasih lihat lah gambar biologis. Gambar biologis kan Ya. bentuk kelamin pria, bentuk kelamin wanita kan ada secara biologisnya. Gitu. Terus another note, dari kecil jangan biasakan cium anak di bibir. Itu sering banget. Sampai sekarang pun aku sering lihat gitu loh. Kebiasaan jadi dia berpikir gampang kan. Gitu ya. Bibir itu kan pusat rangsang Kak Jos. Anak masih bayi dia gak berasa dicium. Dia cuma gitu dan kita juga gak berasa. Cuma ketika anak makin besar sering cium di bibir. Lama-lama dia jadi kayak ada rangsangnya kan. Pengen coba lagi karena sifatnya itu adalah pengen lagi, pengen lebih. Pengen lagi, pengen lebih. Iya, I want to do it again, I want to do it more. Orang pacaran kenapa bisa sampai ke seks, melakukan hubungan seksual? Awal cuma can I hold your hands? Pegangan gini. Basah maaf. Iya gak apa-apa deg-degan. Gak lama pegang gini. Gak lama gini. Betul. Gak lama gini. Awal can I kiss your forehead? Boleh cium jidat? Lama dari jidat? Mata, hidung. Turun. Mata hidung. Turun. Iya. Ahli kayaknya. Terus wanita itu kan ada nafsunya juga kan Iya Jos? pastilah. Kalau pria kan langsung menggebu-gebu. Kalau wanita kan juga akan kok rasanya enak ya? Kok rasanya nyaman ya? Kok kangen lagi ya? Pengen lagi. Jadi jangan bangunin macan yang belum waktunya dibangunin. Karena itu ada adiksinya. Oke. Nah, ini kan kita berarti kan sekarang apa namanya? Itu ngomong tentang hadiah itu kan sebenarnya adalah kita persiapkan untuk atau wanita dan pria ini harusnya wanita sama pria ini sama-sama mempersiapkan untuk pasangannya masing-masing kan Memberikan di yang pernikahan terbaik. karena itu hadiah. Nah, tapi kalau misalkan ini ada yang anaknya sudah karena zaman seperti ini, ya udah dulu dia nggak mengerti sepenting itu gitu loh, bahwa ada hormon yang dikeluarkan, terus ada bonding yang terikat dengan terus abis gitu pasti kan ada efeknya, dampak kepada
apalagi wanita yang sudah melakukan hal itu di luar nikah gitu loh. Nah itu apa solusinya buat mereka yang sudah sudah terburu melakukan hubungan Melakukannya. seks Oke. sebelum nikah? Kebutuhan di anak pria sama anak wanita kan beda. Mm-mm. Gitu. Begitu diaktifasi itu kebutuhan itu akan ada lagi. Nah, kalau sekarang saya ngomong dulu untuk secara general. Seks, S-E-X. S yang pertama stop. Stop relationship yang kita tahu itu tidak memuliakan Tuhan. Dan juga kalau pikir panjang itu akan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Jadi kita stop. Karena sebenarnya kita bukan gak sadar kok. Kalau ini hubungan udah toxic. Hati nurani juga tahu ya. Iya, aduh gue melakukan ini lagi. Terus kebanyakan kalau wanita pasti merasa dimanfaatkan. Gitu. Karena ketika habis melakukan hubungan seks segala macam mungkin si pria tinggal tidur. Atau udah ya dia pergi main bola, main basket sama temennya. Si wanita di rumah masih. Harus beberes, harus apa, merapikan diri, membersihkan diri. Jadi harus stop. Karena dia pasti tahu kalau itu sehat atau tidak sehat relationship-nya. Lalu yang kedua, evaluate. Evaluate the relationship. Apakah layak nih hubungan ini mau dilanjutin terus atau tidak? Apakah kita mau sama orang ini? Misalnya sama-sama melakukan dosa pertama kalinya sama orang ini. Melakukan hubungan seks sama orang ini. Evaluate, apakah kalian di usia yang sudah cukup matang sebenarnya untuk menikah? Udah umur 23, 24, ya udah nikah aja. Tapi kalau baru 13, 14 kan gak mungkin nikah. 16, 17 kan gak mungkin nikah. Masih SMA, masih belum bahkan kuliah. Gitu. Jadi yang pertama stop, melakukan hubungan seks. Kedua, evaluate the relationship. Lalu yang X ini ada exchange your heart for Christ. Harus ganti hatimu. Karena ketika kita ngomong mengenai seks, itu kan ada keterikatan. Keterikatan ini membuat kita merasa diinginkan, dibutuhkan, divalidasi. Betul. Bahwa aduh iya ya saya cantik, saya diinginkan, badan saya bagus, saya tuh partner seks yang menyenangkan buat pasangan saya. Ganti itu dengan hati kita buat Kristus. Oke, energi yang sama, rasa berharga yang sama kita taruh di dalam identitas kita dalam Kristus. Bahwa Tuhan, meskipun saya mungkin gak bisa lakukan hubungan seks dengan dia, tapi kalau memang dia merasa memang kita akan masuk ke hubungan pernikahan, biarlah saya menjaga hidup saya sedemikian rupa. Saya pakai energi saya, waktu saya untuk melayani Tuhan. Itu kalau untuk wanita. Kalau untuk pria gimana? Kalau yang untuk pria ini kalau kata orang setiap 72 jam, bukan kata orang, ilmu pengetahuan. 72 jam tuh dia produksi sperm. Harus dikeluarkan kan. Kalau gitu masukkan energinya itu untuk olahraga. Supaya dia gak kepikiran seks. Dan juga hapus hal-hal yang bisa men-trigger dia untuk kepikirannya sexual things terus. Jadi jangan lagi lihat tuh film porno, gambar-gambar porno, anime-anime Jepang aja seksi-seksi. Betul, Netflix. Iya. Netflix, kayaknya kemarin ini TV ya yang sempat bahas kapan orang tentang porno. mengenai pornografi. Hari Minggu, Hari Minggu. paginya ke gereja, malamnya nonton porn gitu kan. Kalau udah tahu kita sering di jam-jam tertentu, udah jam 9 ke atas mulai sepi. Nah kalau gitu kita mesti remove hal-hal yang bikin kita masuk ke dalam pencobaan. Kalau perlu remove Netflix dari tablet. Remove Netflix dari dari laptop. Berhenti langganan Netflix. Masalahnya gak cuma Netflix. Dari mana aja bisa datang. Iya. Kalau gitu taruh, kondisikan diri kita di tempat yang kita nggak melihat hal-hal yang bikin kita kepengen. Bahaya dari pornografi adalah setelah melihat dia pengen melakukan doing it. Iya, jadi kayak latihan. Betul. Karena habis dia nonton porn, Dia kebanyakan kan terangsang jadi ya. merangsang. Suka self-service, masturbasi, onani. Nggak cukup kan lama-lama. Pengen ngerasain sama real person. Gitu. Iya, jadi itu beberapa tips untuk Stop. X. Evaluate, exchange your heart for Christ. Ganti. Gitu. Jadi semua itu tergantung dengan nilai yang kita pegang sih Dek ya. Dan orang tua itu juga harus, ya mungkin orang tuanya yang pernah gagal ya itu pasti akan lebih berhati-hati untuk menjaga anaknya supaya tidak melakukan hal itu. Nah itu saya sering ketemu tuh Kak George. Karena satu dan lain hal sekarang ini kan banyak sekali pernikahan yang gak bisa berlanjut terus. Iya. Jadi
ketika misalnya orang tua sudah tidak bersama. Terus kebetulan anaknya perempuan terus ikut mama. Kebanyakan si mama akan ekstra Jaga over hati-hati. protective. Semua nggak boleh, ini nggak boleh, takut anaknya nanti diapa-apain orang. Yang ada bikin anaknya makin malah berontak gitu. Overprotective juga nggak boleh. Jadi gimana dong sebagai seorang mama yang berjuang buat anaknya, kan nggak mau anaknya dibodohi dibodohi pria. Mungkin salah satu tipsnya adalah taruh anak di lingkungan yang sehat. Misal bawa ke lingkungan gereja, karena di gereja itu kan paling nggak di situ ada kakak-kakak rohani, ada orang-orang yang juga cukup sehat. Dan ketika anak ini mulai mencari cinta, mungkin ada kalau misalnya gembalanya cukup dekat, bisa ngobrol sama bapak gembala, ibu gembala, gitu. So happen, I think we are blessed ya di gereja ini. Kita punya Pak Roni sama Bu Nancy yang I think their marriage is such an example. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu yang single mom yang punya anak perempuan, take the time ngobrol sama gembala di gereja. Karena gembala di gereja itu kan kayak papa mama rohani kita juga, kayak payung kita ya. Penudung kita ya, tudung Betul. Jadi anak ini si mama juga diedukasi, kamu gak boleh terlalu protektif. Anak udah 19, kamu larang-larang, lama-lama dia gak mau pacaran, bener-bener trauma sama pria, kamu juga yang nanti pusing. Gitu. Terus si anak perempuan juga pasti banyak luka kan, ketemu mama yang parnoan. Ini gak boleh, baru teks sama cowok gak boleh. Yang ada nanti dia siap-siap, begitu kuliah dia gak mau tinggal di Indonesia, gak mau di Jakarta, mau pergi, mau bebas. Gitu. Jadi buat pemirsa yang hari ini banyak punya pertanyaan tentang tema yang sedang kita bahas hari ini, mungkin nggak selesai di episode ini, boleh langsung besok boleh komen juga. Boleh juga banget. ada nanti yang kita buat konseling, ada nomor WhatsApp di bawah juga ini yang kalian bisa hubungin supaya bisa lebih dalam dan bertanya lebih luas lagi mungkin gitu ya Tev ya. Betul sekali. Thank you banget buat Cilinca juga. Nah, mana hadiahnya? Hadiah apa sih sebenarnya? Iya, hadiahnya belum dikeluarin Oke, lagi. sekarang ngomong mengenai hadiah yang tadi ya. Again, untuk penutup, seks itu hadiah Tuhan untuk pasangan suami istri. Jadi kalau itu adalah hadiah yang berharga, jagalah hadiah itu. Tunggu waktunya. Seks adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Ketika dia diterima di waktu yang tepat, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, di sini sih saya taruh sesuatu sih tadi. Nah, I put my wedding ring. Gitu. Dan ini wedding ring ini jaga saya banget. Jaga saya ketika saya harus kerja kemana-mana. Saya ingat saya ada komitmen sama Tuhan dan sama suami saya. Dan saya juga minta suami saya pakai wedding hal yang ring. sama. Supaya suami saya pun Iya, kalau dia terus. ada godaan, ada wanita bening, cantik, muda, yang gak bawel kayak saya gitu ya, menggoda dia. Dia ingat dia ada komitmen sama saya. Iya. Gitu. Nah Kak, ini terakhir. Itu kan buat yang tadi, kalau misalkan dia udah terlanjur, masih ada harapan kan Ada sebenarnya? dong. Buat laki-laki sama perempuan. Itu juga. Kadang mungkin diantara teman-teman ada yang ngerasa, aku udah terlanjur, udahlah sekalian. Jangan ya. No. Jangan terjerembab lebih jauh ya. Jangan dilanjutin. Itu yang iblis justru mau ya. Kalau Iya. kita sekali jatuh ya udah langsung jatuh aja Betul. terus, itu yang iblis justru mau. Terus gimana? Kalau misalnya kita merasa kita udah jatuh dan kita mulai ada kecanduan. Karena ada kecanduannya untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa lama sekali pasti bisa kayak karena udah pernah melakukan, pengen nih. Pengen lagi. Soalnya Pengen hormon yang dilepasin banyak banget tuh ya. Iya, kan Dan olahraga juga itu Iya. sebenarnya kan. Gitu, buang kalori. Ketika rasa godaan lagi pengen lagi apa itu muncul, langsung alihkan, langsung isi. Istilahnya kalau kayak gelas ya, gelas kotor, itu kan nggak mungkin otak kita terbalikin kita buang. Iya. Cara ngebersihnya ya diisi Isi dengan ke firman. gelas, iya, gelas Semakin air kita bersih. mikirin firman, terus ingat-ingat gini, ini yang saya ngomong ke diri saya sendiri sih. Dimanapun saya berada, Tuhan lagi liatin saya. Malu nggak saya? Ya, ada CCTV di Kalau mana-mana Tuhan ya. ngeliat saya ngelakuin hal-hal tertentu. Kita kan sebenarnya kalau kemanapun kita pergi, hal pertama yang kita lakukan kan ngecek kan Iya. CCTV di mana nih. Kalau gua gini, bakal kelihatan nggak? Sebenarnya CCTV Tuhan tuh di mana-mana. Oh iya, mata Tuhan. Dan firman Tuhan tuh pedang bermata dua, teman-teman. Ketika saya ngomong gini ke teman-teman, itu lagi ngomong ke diri saya sendiri juga. Saya adalah wanita yang sudah menikah, saya punya anak, saya pun harus hati-hati. Ya. Gitu, supaya saya juga jaga. Nggak melakukan seks sembarangan.
ada orang kan ngerasa gini, kalau udah nikah kan aman. Nah, udah nikah ini. Udah nikah ini, gue melakukan hubungan seks bebas pun, orang tahu gue ada suami, Iya. nggak bakal ketahuan juga anak suami gue apa bukan. Oh iya, itu kenapa gimana tuh? And it's real. Iya. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena ini real. Dan terjadi. Dan ngedampinginnya tuh nggak gampang. Iya. Dan saya sampai kadang di titik gini. Sampai gini, Tuhan kasih saya kesabaran. Saya kayak nggak sabar loh sama orang ini. Orang seperti itu. Karena dia selalu jatuhnya, gue jatuh lagi di dosa yang sama. Enggak. Aku bukan bilang aku lebih benar ya Kak Jos. Karena aku tahu kalau orang udah pernah mengaktifasi Iya. melakukan hubungan seks, kebutuhan itu ada gitu loh. Tapi mungkin suaminya udah mulai berusia, jarak usia sama suaminya lebih jauh. Jadi kalau kita ngomong pubertas Kak Jos, pubertas itu gak cuma buat pria. Wanita pun ada pubertasnya. Kedua ya. Iya, cuma kan kalau pria dibilang pubertas kedua ketika dia udah mapan, punya Iya. duit, dia bisa main perempuan. Cewek itu kan lebih alim. Tapi ketika diperhatiin, Kebuka juga akhirnya. PT, Iya. personal trainer di fitness. Tuh. PT di fitness itu kan gagah ya, maco gitu. Terus kan sopan. Maaf Kak, nggak apa-apa saya pegang di sebelah sini. Iya. Saya bantu ya. Iya, kakak saya gendong dulu Kak ya. Kakak kurang Waduh. kuat kayaknya gitu. Iya, saya bantu ya Kok Kak. ketawa sih? Kalau nggak nyaman, kalau nggak nyaman bilang ya Iya, Kak. kalau nyaman kita terusin. Dan itu, kalau nyaman diterusin. Iya dong. Ya jangan dong Kak Jos. Enggak, itu kan kejadiannya kan. Iya tapi itu sedih karena itu cuma trust me deh. It's just about the time. Akan Iya, betul, ketahuan. Dan Suami akan- kita kan akan- juga iya, peka. betul. Suami kita Pasti tahu lah. iya, meskipun kadang orang suka scoring. Lu kan gitu, gue juga boleh dong. Ya. Akhirnya nggak ada bedanya kita dengan orang Iya. lain. Jadi free sex itu menarik ya. Kita ngomong ini batasan umurnya mulai dari anak remaja, Iya. orang yang belum menikah, Yang dan udah juga orang yang menikah. udah menikah pun. Bahaya pornografi yang kemarin di Iya. KTV Iya. sempat bahas. Bahaya free sex dalam pernikahan pun ada. Gitu. Buat saya wanita, misalnya di usia saya sekarang, ketika masih jalan di mall, masih ada yang ngikutin, anak saya ngelajak, nih yuk diikutin gara-gara mau minjem kuota kali nih, mau minta wifi. Diajak kenalan, saya bilang gitu. Mami Yu masih diajak kenalan loh. Cie. Wes. Sedap. Sik. Tapi saya rasa itu mungkin anak muda yang lagi mau nyari sugar mami Oh, kali. iya, iya, Jadi iya, saya iya, juga iya. gak mau kegeeran bahwa disangka kecantikan. Enggak, jangan-jangan. Soalnya kadang saya kan suka jalan ke toko buku sendiri. Sangkain mungkin saya ibu-ibu lagi kesepian. Jadi Iya. deketin. Di- Tante Hebring nih. Harus tunjukin Beneran. ini ya Ci ya. Iya makanya, iya tuh pakai cincin. salah jari barusan. Jadi saya bilang buat kita wanita, kita tahu kuping kita, kelemahan kita. Iya. Dan kita menikah. Jangan kira karena kita sudah menikah kita pun akan bebas dari free sex. Godaan itu ada. Pokoknya jangan juga kita sampai mengabaikan apa yang kau tabur itu kau tuai. Hati-hati, orang banyak banget yang pengen melakukan kenikmatannya tapi nggak mau tanggung konsekuensinya Karena selalu juga. mikir nggak bakal ketahuan. Free sex kan dibilang kan bebas. Kita balik ke yang awal ya. Tadi Iya. kita bilang anak muda sekarang pacaran kan mereka ngerasa mau test drive. Ntar kalau udah ternyata menikah, tau-tau dia impoten gimana? Rugi Kalau dong. dia nggak bisa atau gimana? Terus yang perempuan dingin. Eh, Perempuan dingin gitu loh. Terus gimana? Sedangkan nanti udah menikah nggak bisa jadi menikmati hubungan seksual dong. Again, tujuan pernikahan itu apa sih? bukan cuman seksnya ya, tapi juga komitmennya. Yes. Jadi menikah dengan orang yang mau berkomitmen dan melakukan hubungan seks setelah pernikahan. Iya. Ya, jadi belum terlambat. Kalau misalkan tadi dibilang udah pernah terlanjur basah nikah. Udah ada Nanti. kata terlanjur. Ya, sudah dikasih tahu tadi. Terhenti. Iya, kita bisa lihat lagi, kan bisa rewind lagi SEX ya. Stop, Stop. evaluate, Evaluate, exchange your heart for Christ. Ya. Perlu nggak vaginoplasti? Apa itu? Ketika udah terlanjur melakukan, terus dioperasi biar perawan lagi. Oh, vagina Emang bisa? operasi. Bisa dikecilin lagi ya? Dikecilin lagi. Ini bercanda atau enggak sih? Bisa di- Vaginoplasti, culun. coba-coba ketik. Di virgin lagi. Vaginoplasti. Iya, dibikin virgin lagi gitu. Iya, Perlu iya, iya. nggak? Ini apa? Bisa. Vaginoplasti. Kalau kalau memang diizinkan dan dia pengen dan dia bisa, kenapa enggak? Tapi sebenarnya kita lagi mau bohongin siapa sih? Oh iya, bohongin diri sendiri ya.
Hah? Beneran? Wow. Bener ada Iya ya? bener, vaginoplasti. Oke, kita simpan aja berarti itu buat Vaginoplasti buat next episode buat ya. next episode. Dan aku juga mau bertanya-tanya, itu ada juga nanti katanya yang pernikahan yang sesama apa namanya pernikahan lavender lah, marriage. ya untuk saling menutupin dan segala macam. Terus, nah tadi kan ada juga pertanyaan dibilang kenapa aku harus test drive, karena siapa tahu dia nggak bisa berdiri atau dia ternyata Ereksi. Burungnya nggak bisa terbang. bukan cuman ternyata orientasi seksualnya bukan heteroseksual, dia ternyata homoseksual gitu. Jadi ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku pengen tanyain lagi nih sebenarnya. Tapi nanti kita lanjutin Nggak di kelar-kelar ya. episode berikutnya ya. Apa? Ya, boleh yang penonton, viewers mungkin kalian juga ada penasaran. Ci, what about this, what about that? Tulis di komen. Tulis. Tanyakan narsum kita. Karena itu nanti akan bahas lagi di episode selanjutnya. Karena free sex ini nggak bisa cuma satu episode. Aku juga ya. masih banyak banget pertanyaan. Jadi nanti kita next episode ya. Ya, paling nggak yang kali ini untuk pengertian, terus abis gitu langkahnya untuk yang udah terlanjur kita bisa membuat komitmen yang baru dan akibat dan sebab itu kita sudah ngerti lah ya, supaya anak-anak zaman sekarang juga tahu bahwa ini bukan permainan yang bisa kita lakukan sembarangan karena ada efek berkepanjangan ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Talkshow. So far. So good. Saya Jupiter Fortissimo. Saya Ling. Saya Tevi. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye. God bless.